Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kini kita telah berada di hari ke-13 memasuki bulan suci Ramadan, yang tentu lagi dan lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang banyak kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmat yang telah Allah berikan. Tak lain dan tak bukan tentunya nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat umur yang panjang, bahkan nikmat iman dan Islam yang sampai saat ini, detik ini, kita masih bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah puasa Ramadan, ibadah salat 5 waktu, ibadah sunnah lainnya, ataupun sedekah, infak dan lain sebagainya. Dan tentu segala nikmat yang telah Allah berikan, mari kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin saja tidak cukup. Akan tetapi mari kita manfaatkan bentuk kesyukuran kita dengan perbuatan, tindakan, dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam tentunya senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibadah di bulan suci Ramadan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarkan pahala yang berlipat ganda kepada hambanya yang senantiasa melakukan ibadah dengan penuh kefokusan, kekhusyukan dan juga keistiqomahan. Dan ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan, baik itu yang sunnah maupun yang wajib, Allah akan ganjarkan pahalanya dengan pahala yang berlipat ganda. Termasuk ibadah sunnah yang kita lakukan, misalnya ibadah sholat sunnah tarawih ataupun sholat sunnah rawatib, itu ganjaran pahalanya sama dengan ganjaran pahala ketika kita melakukan ibadah yang wajib di luar daripada bulan suci Ramadan. Begitu banyak keutamaan dan juga keistimewaan bulan suci Ramadan. Salah satunya segala amalan ibadah dilipat gandakan. Pahala yang kita dapatkan, kita perolehkan berpotensi begitu banyak apabila kita melakukannya dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, bukan hanya bersolawat, tetapi masih banyak amalan yang perlu kita lakukan. Salah satu amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ini sifatnya memohon suatu permintaan, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang suatu hal. Misalnya kita menginginkan sesuatu hal yang berkaitannya tentang kehidupan kita menjadi lebih baik, atau ada sesuatu hal yang ingin kita capai di masa depan, tentu ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempermudahkan segala urusan. Kepentingan kita, segala urusan kita agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya yaitu dengan berdoa, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keutamaan dan juga keharusan yang harus kita lakukan
untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang gemar berdoa. Karena berdoa ini disimbolkan ya sebagai orang yang tidak sombong. Artinya bahwasanya orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti orang tersebut atau hamba Allah tersebut menggantungkan segala harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia yakin hanya Allah lah yang mampu memudahkan segala urusannya, yang mampu mewujudkan segala urusannya, dan dia tidak tergantung kepada dirinya sendiri. Beda dengan orang sombong. Orang yang sombong pasti senantiasa merasa dirinya bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain dan bahkan tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Semoga hal tersebut tidak terdampak kepada diri kita semua ya. Amin. Dan tentunya di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Ya tentu karena di dalamnya banyak waktu-waktu yang tentunya bisa kita manfaatkan untuk berdoa, dan waktu tersebut jika kita melakukan atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala akan berpotensi cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, potensi kita untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat yaitu waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahurlah mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa di dalamnya. Mari jika kita senantiasa bangun sahur untuk makan sahur, untuk menyiapkan makan sahur, jangan sekedar hanya menyiapkan makan sahur saja. Jangan hanya sekedar menikmati makan sahur saja atau bahkan menikmati televisi, handphone dan lain sebagainya, jangan. Tetapi mari kita selingi dengan doa-doa dan harapan kita yang ingin kita capai. Karena di situ waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jangan sampai kita lewatkan. Mumpung di 13 hari ini dan masih sekitaran 20 hari lagi ataupun kurang lebih 20 hari lagi ya, bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Oleh karena itu manfaatkan waktu yang tersisa. Waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk beribadah, salah satunya yaitu berdoa. Jangan sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan kita tidak membawa apapun. Kita tidak meminta di bulan suci Ramadan, kita sungguhlah sebagai orang yang merugi. Waktu yang pertama adalah waktu sahur, mari kita manfaatkan untuk berdoa di dalamnya dan juga memohon ampun tentunya. Kemudian waktu yang paling mustajab yang kedua adalah waktu kita berpuasa. Tentu sobat dakwah semuanya di waktu siang hari pasti senantiasa berpuasa, dan disitulah waktu dimana kita doa kita berpotensi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya di pagi hari setelah kita melakukan zikir pagi, mari kita teruskan dengan berdoa, melantunkan doa keinginan kita, ingin sukses di masa depan, ingin punya mobil, punya motor, punya segala hal yang berkaitan tentang dunia, boleh kita memintanya. Boleh kita memintanya, asalkan kita memintanya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan maksud lain tentunya. Waktu yang kedua adalah waktu berpuasa, di mana doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpotensi akan dikabulkan. Kemudian waktu mustajab yang ketiga adalah ketika waktu berbuka puasa. Ketika waktu berbuka puasa, mari kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sembari menunggu waktu berbuka tiba, sembari kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ya, sembari kita melakukan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selingi doa kita. Jangan kita isi waktu berbuka kita atau menjelang waktu berbuka kita dengan bermain HP atau bermain game. Itu sangat merugi dan itu merupakan hal yang sia-sia. Alangkah baiknya jika seorang hamba memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk mulai dari sekarang, jika waktu berbuka tiba, mari kita manfaatkan untuk berdoa.
Dan tentunya doa yang kita harapkan adalah untuk kebaikan diri kita dan juga untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selain waktu mustajab untuk kita berdoa, dan tentunya juga ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tidak ditolak doanya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, orang yang tidak tertolak doanya ada 3. Yang pertama adalah orang yang senantiasa menjadi pemimpin yang adil. Orang yang memimpin suatu negara, suatu organisasi, suatu lembaga atau suatu kelompok, itu berpotensi dikabulkan doanya apabila ia memimpin. Selama memimpin, dia melakukan yang namanya keadilan dalam suatu lembaga ataupun organisasi, ataupun bahkan di sistem pemerintahan. Jika ia melakukan keadilan, pada saat ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya berpotensi untuk dikabulkan. Kemudian orang yang tidak tertolak doanya yang kedua adalah orang yang berpuasa. Ya tentunya insyaallah sobat dakwah semuanya yang berpuasa tidak akan tertolak doanya. Kemudian orang yang tidak tertolak doanya yang ketiga adalah orang yang terzolimi. Jadi hati-hati buat sobat dakwah semua yang senantiasa beraktivitas, berinteraksi dengan orang lain. Senantiasa kita menjaga diri kita, menjaga lisan kita, perkataan kita. Jangan sampai perbuatan kita ataupun perkataan kita dapat menyinggung perasaan orang lain atau bahkan sampai menzolimi orang lain. Ketika orang lain terzolimi dan ia memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang ia rasakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berpotensi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia kalau ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang yang baik-baik, Masya Allah, dia akan mendapatkan kebaikan. Tetapi jika ia mendoakan yang keburukan tentang dirinya yang terzolimi, maka itu akan kembali kepada orang yang telah menzoliminya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu mari di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harapan kita yang tentunya segala harapan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gantungkan harapan kepada benda, itu akan sirna. Kita gantungkan harapan kita kepada jabatan, akan hilang. Kita gantungkan harapan kepada orang lain, kita akan kehilangan segalanya. Dan tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga kita dan Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Perlu diingat sobat dakwah sekalian, kita beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah untuk diri kita sendiri dan jangan lupa untuk mendoakan orang lain, entah itu keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita, dan juga untuk kepentingan orang banyak termasuk bangsa dan negara kita untuk menjadi bangsa yang sejahtera, aman, damai, makmur, dan tentunya menjunjung tinggi nilai agama Islam atau syariat Islam. Sekira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.